Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Baihaqi. Nah, baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang relasi sudut. Relasi sudut di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, relasi sudut di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi di kuadran ketiga. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi di kuadran keempat. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang relasi sudut kuadran ketiga dan keempat. Lanjut. Nah, relasi sudut di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, ingat kuadran ketiga itu batasnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, perhatikan segitiga ini, perhatikan. Nah, kalau misalkan kita pindahkan, nah jadi segitiga bawah. Nah, sudutnya theta, misalkan kita sudut theta. Nah, kemudian titik P-nya itu x, y. Nah, berarti panjang yang ini x, bawahnya yang ini y. Nah, kemudian lihat segitiga yang ini. Nah, segitiga oke aksen. Nah, kalau misalkan kita tulis ke bawah, nah perhatikan sudut yang ini nih, 270 dikurang theta. Nah, kan ini titiknya itu negatif y, negatif x. Nah, berarti panjang ini negatif y, nah panjang yang ini negatif x. Nah, kemudian lihat perbandingan sudutnya, sin theta. Nah, kalau sin itu kan depan per miring, depannya ini y, miringnya berarti r ya, r atau jari-jarinya, berarti sin theta itu sama dengan y per r. Kemudian lihat sin 270 dikurang theta, 270 dikurang theta. Nah, berarti sin itu depan per miring kan ya, depan ini, depan nih, depannya negatif x, miringnya r, miringnya itu jari-jari, berarti negatif x per r. Nah, sama untuk cos juga. Kalau cos berarti cos theta sama dengan x per, nah x itu kan samping kan ya, x per jari-jari. Nah, kemudian cos 270 dikurang theta, 270 dikurang theta yang ini berarti kan miring, berarti kan sampingnya negatif y per r, negatif y per r. Nah, kemudian tan theta itu y per x, y per x. Nah, dari sini berarti kan depan per samping. Kalau tan 270 dikurang theta berarti negatif x per negatif y. Nah, berarti kan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, maka kita lihat nih hubungan antara sin theta sama sin 270 dikurang theta. Nah, ini kan y per r nih. Nah, ini y per r. Nah, mana yang bentuknya sama y per r? Nah, ini kan ya. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan. Nah, atau ini nih, berarti kalau yang cos theta sama dengan x per r, hubungannya sama yang mana? Sama yang atasnya ya. Nah, atau bisa kita tulis sin 270 dikurang theta itu sama dengan, nah ini kan, mana ini negatif x per r, ini x per r. Nah, berarti bisa kita tulis negatif cos theta. Nah, seperti itu. Jadi sin 270 dikurang theta bisa kita rubah menjadi negatif cos theta. Contoh, misalkan sin berapa? Sin 210 misalkan. Sin 210 sama dengan, nah bisa kita rubah kan ya, sin 270 dikurang berapa nih supaya hasilnya 210, kurang 60 kan ya. Nah, maka sin 210 itu sama dengan, nah ini mana bentuknya nih, sin 270 dikurang theta. Nah, berarti ini kan ya, berarti hasilnya itu negatif cos thetanya yang mana, yang ini 60 derajat. Nah, seperti itu. Ini lihat kesimpulannya. Kalau cos 270 dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Kalau tan 270 dikurang theta sama dengan 1 per
tan, atau bisa kita tulis kotangin theta. Nah, maka di kuadran ketiga ini, di kuadran ketiga itu mana yang positif tandanya? Tandanya itu berarti mana sin negatif ya. Sin negatif, cos negatif, tan. Nah, berarti cuma tan yang positif. Nah, berarti sin itu negatif. Sin tandanya nanti negatif, cos juga negatif, tan positif. Jadi yang positif itu cuma tan. Kalau di kuadran kedua kemarin yang positif apa? Yang positif itu sin. Nah, kalau di kuadran ketiga ini yang positif tandanya tan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang relasi sudut nih. Relasi sudut masih di kuadran ketiga. Nah, namun ini bentuknya 180 ditambah theta. Kalau tadi kan 270. Kalau tadi apa? Nah, kalau tadi itu 270 dikurang theta. Nah, kalau ini 180 ditambah theta. Nah, ini nih yang sering digunakan nih. Yang sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Nah, karena tandanya itu sama. Nah, sin theta. Nah, coba nih kita perhatikan dulu. Kita lihat, nah ini segitiga yang ini, PP aksen. Kalau bisa kita rubah atau kita pindahkan bentuknya seperti ini, theta. Nah, ini panjangnya X, yang ini panjangnya Y. Kemudian 180 plus theta. Nah, lihat sudut yang ini. Nah, ini kan negatif X, negatif Y. Nah, berarti kalau misalkan kita buat segitiganya, nah negatif X, negatif Y. Tinggal kita tarik kesimpulannya. Kalau sin theta, sin itu kan depan per miring. Ini kan ya, Y per R. Nah, kemudian sin 180 plus theta. Sin 180 plus theta berarti depan per miring. Nah, ini miringnya negatif Y per R kan ya, negatif Y per R. Nah, maka hubungannya lihat. Berarti sin 180 plus theta bisa kita tulis. Nah, ini kan negatif Y per R. Nah, kalau sin tetanya itu apa? Y per R. Nah, berarti bisa kita tulis negatif sin theta. Nah, kalau cosnya juga sama. Cos theta sama dengan cara yang tadi, cos theta sama dengan X per R. Kalau cos 180 plus theta sama dengan negatif X per R. Nah, maka hubungannya cos 180 plus theta sama dengan negatif cos theta. Nah, kemudian untuk tan juga sama. Tan theta kan berarti depan per samping, Y per X. Kemudian tan 180 plus theta depan per samping kan ya. Nah, negatif Y per X, negatif Y per negatif X, berarti negatif dibagi negatif positif. Nah, berarti hasilnya Y per X. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan tan 180 plus theta sama dengan tan theta. Nah, berarti cuma tan yang tandanya positif, tan atau kotan. Nah, seperti itu. Berarti contoh lagi nih, ini nih yang sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Nah, karena perubahannya itu sama, cuma beda tandanya doang. Misalkan kita mau menentukan sin berapa? Sin 210 derajat sama dengan, berarti kan sin 210 kan berada di kuadran ketiga ya. Nah, kuadran ketiga rumusnya apa? 180 plus theta. Ditambah berapa nih supaya hasilnya 210? Berarti kan harus ditambah 30 kan ya, 30 derajat. Nah, maka sama dengan, karena sin di kuadran ketiga itu positif, maka tinggal kita tulis sin tetanya yang mana? Yang ini, 30 derajat, seperti itu. Atau contoh yang lain, cos. Kalau cos berapa? Cos 240 misalkan. 240 sama dengan cos 180 tambah berapa nih supaya hasilnya 240 tambah 60 kan ya. Maka sama dengan, karena cos itu di kuadran ketiga tandanya negatif. Ini juga sin tandanya negatif ya. Sin itu tandanya negatif. Nah, cos di kuadran ketiga itu tandanya negatif, maka tinggal kita tulis negatif cos tetanya mana yang ini, 60 derajat. Tinggal kita, nah cos 60 berapa? Negatif setengah. Nah, seperti itu. Kalau sin 30 sama kan ya, negatif setengah. Seperti itu. Jadi ini nih rumusnya nih, 180 plus theta. Jadi kalau di kuadran ketiga itu, nah rumusnya 180 plus theta.
Itu yang perlu diperhatikan. Lanjut. Nah, sekarang kita ke kuadran keempat. Nah, kuadran keempat sama kayak seperti yang tadi. Ini theta. Nah, ini 270 plus theta. Nah, bisa kita tarik kesimpulan. Kalau sin theta berarti depan per sampingannya, Y per R. Nah, kemudian kalau sin 270 plus theta, nah berarti depannya mana? Negatif X per R. Nah, negatif X per R. Kalau cos theta itu berarti samping per miring kan ya, X per R. Kemudian kalau cos 270 plus theta sama dengan Y per R. Nah, maka tan juga sama seperti tadi. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan nih. Kalau sin 270 plus theta sama dengan sin 270 plus theta negatif X per R. Mana nih yang sama bentuknya? Berarti ini kan ya, tinggal beda negatifnya. Nah, berarti kan tinggal kita tulis sin 270 plus theta sama dengan negatif cos theta. Kalau cos, nah berarti hubungannya sama sin, karena ini per R. Cos 270 plus theta sama dengan sin theta. Tan 270 plus theta sama dengan negatif 1 per tan atau negatif kotan theta. Nah, berarti kalau di kuadran keempat, lihat mana yang positif tandanya? Sin kan ya? Sin yang positif tandanya, cuma sin yang positif tandanya seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi nih di kuadran keempat itu 360. Nah, 360 dikurang theta. Nah, ini yang sering digunakan nih. Kalau di kuadran keempat itu yang sering digunakan. Nah, rumusnya 360 dikurang theta. Karena lihat perubahannya itu sama, sin menjadi sin. Jadi tidak membingungkan. Cos menjadi cos, tan menjadi tan. Seperti itu. Nah, misalkan nih kita punya sudut nih. Panjangnya itu X. Panjangnya itu X, tingginya itu Y. Nah, jari-jarinya R. Kemudian di bawahnya kita buat segitiga lagi. Nah, 360 dikurang theta. Nah, berarti lihat ini Q itu sama dengan X, negatif Y. Berarti ininya X, ininya negatif Y. Sama kayak yang tadi theta. Nah, sin theta sama dengan depan per miring kan ya, Y per R. Kalau sin 360 dikurang theta berarti depannya min Y, miringnya R. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan sin theta sama dengan Y per R, sin 360 dikurang theta sama dengan negatif Y per R. Nah, maka hubungannya sin 360 dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Untuk cos juga sama, cos 360 dikurang theta. Nah, kalau cos lihat sama kan ya, ini X per R, ini juga X per R, maka tandanya tetap positif. Cos 360 dikurang theta sama dengan cos theta. Kalau tan, nah tan itu tandanya berbeda. Nah, tan 360 dikurang theta sama dengan negatif tan theta. Nah, contoh, sin atau cos, sin dulu ya. Sin 330 derajat sama dengan, nah maka bisa kita rubah nih jadi sin 360 dikurang berapa nih supaya hasilnya 330. 30 kan ya. Maka sin di kuadran keempat tandanya negatif, maka bisa kita tulis negatif sin, ini tetanya 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Negatif setengah. Seperti itu. Misalkan cos berapa? 300. Cos 300 sama dengan cos 360 dikurang berapa nih supaya hasilnya jadi 300. Berarti kurang 60 kan ya. Jadi sama dengan cos, karena cos di kuadran kedua itu tandanya positif. Karena cos di kuadran keempat itu tandanya positif, maka tetap ditulis cos. Cos berapa tetanya? 60. Cos 60 berapa? Setengah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, maka kesimpulannya kalau di kuadran ketiga nih, kalau di kuadran ketiga itu yang sering digunakan yang ini. Nah, 180 plus theta, karena perubahannya itu sama dari sin ke sin, dari cos ke cos. Ini cos nih. Ini tan. Nah, ingat kalau di kuadran ketiga itu rumusnya itu 180 plus theta. Mana yang positif? Cuma tan. Tan yang tandanya positif, sisanya berarti negatif. Kalau di kuadran keempat, yang ini yang sering digunakan. Nah,
kuadran keempat itu rumusnya 360 dikurang theta ya. Nah, mana yang positif? Cos. Cos yang tandanya positif. Nah, seperti itu. Ini untuk rangkumannya. Nah, kemudian latihan soalnya nih bisa dikerjakan, ditentukan nilai dari sin 260, nilai dari ini. Nah, bisa dikerjakan nih buat latihan agar lebih paham. Nah, lanjut nih. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu sudut. Gimana kalau misalkan sudut lebih dari 360 derajat? Nah, kemarin sempat kita singgung. Dan sudut negatif seperti apa? Nah, mari kita lihat. Nah, misalkan nih nah, misalkan langsung kita ke contoh aja ya. Contoh nih. Nah, contoh sin 750 derajat sama dengan sin 300. Nah, sin atau gampangnya gini deh. Sin 750 derajat sama dengan bisa kita rubah dulu nih sin. Nah, kalau misalkan satu putaran kan 360 ya. 360. Nah, maka kalau dua putaran 720. Nah, ini kan 750 mendekati 720. 720 kan berarti dua putaran ya, berarti 2 dikali 360 ditambah berapa nih? Supaya hasilnya 750. 720 berarti kan tambah 30 ya. Nah, tambah 30 maka sama dengan sin ini tetanya 30 derajat. Nah, seperti itu. Untuk yang lebih dari 1000 juga sama caranya. Cos misalkan cos 1500 ya. 1500 sama dengan cos. Nah, berapa nih setelah 720 kali 3 misalkan. Ini kelipatan berapa nih? Atau kita sudah tahu nih, berarti 4 dikali 360 derajat ya. 4 kali 360 berapa? Coba kita hitung. 4 dikali 360. 360 dikali 4 12. Nah, 1440 ya. Supaya hasilnya jadi 1500 berarti kurangnya berapa nih? Berarti kan kurangnya harus ditambahkan 60. Nah, maka ini kita tambahkan 60 derajat. Nah, sama dengan jadi cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Seperti itu caranya. Jadi kelipatan dari 360 derajat. Nah, kemudian kalau misalnya sudut negatif seperti apa nih? Nah, ini di kuadran keempat. Nah, misalkan nih kita punya segitiga. Nah, ini di kuadran keempat yang tadi sudah kita bahas. Nah, maka misalkan nih sin negatif A itu didapatkan dari sin 360 dikurang alba kan ya. Nah, karena sudut negatif A itu berada di kuadran keempat, nah maka nilai sinus di kuadran keempat itu apa? Bernilai negatif. Nah, di kuadran keempat apa yang positif? Yang positif cuma cos ya. Cos theta yang positif, tandanya positif. Nah, kemudian, berarti kan kalau sin tandanya negatif. Nah, maka bisa kita tulis sin negatif A itu sama dengan negatif sin A. Kalau cos negatif A sama dengan cos A. Kenapa? Karena di kuadran keempat itu nilai cos positif. Kalau tan negatif A sama dengan negatif tan A. Nah, seperti itu. Jadi oke. Nah, ini contohnya nih, sin negatif 45 sama dengan negatif sin 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, ini juga sama contohnya. Jadi kalau misalkan sudutnya itu negatif, sin min theta sama dengan min sin theta. Cos min theta sama dengan cos theta. Kalau tan min theta sama dengan min tan theta. Sin min sin cos tan min tan. Nah, itu kalau dinyanyikan. Oke, lanjut. Nah, ini rangkuman nih, kalau misalkan sudut lebih dari 360 derajat, nah tinggal kita kalikan saja sin A ditambah K tinggal 360 derajat sama dengan sin A. Nah, jadi kelipatan 360 derajat.
kemudian tinggal tambahkan saja yang mendekati sudut tersebut. Nah ini nih, kemudian kalau misalnya sudutnya negatif, nah sin min, min sin, cos min, cos tan min, min tan. Nah seperti itu. Jadi yang nggak berubah itu cuma cos, yang lainnya berubah. Ingat saja di kuadran keempat ini seperti kuadran keempat ya. Nah ini ada latihan soalnya nih, bisa dikerjakan. Nilai dari sin 480 derajat berapa? Ini kan berarti lebih dari 360 derajat. Caranya seperti apa? Kayak yang tadi. Ini juga sama nih, nilai dari cos negatif, wah ini 1530 dikali tan 2010. Nah ini hasilnya berapa? Tinggal cari saja kan ya. Nah ini latihan soalnya coba dikerjakan. Nah nanti akan kita bahas di pertemuan Zoom, oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.